Perkenalkan, nama saya Nana Bugo Prasetyo. Di sini saya sebagai HSE Supervisor di Project Manyar Smelter Desalination Plant Project. Di kesempatan ini saya coba sharing terkait yang berhubungan dengan proses scaffolding dan tentunya aman untuk digunakan tim pada saat proses pekerjaan konstruksi. Perancah scaffolding atau stagger merupakan alat bantu kerja pada fase konstruksi pada pekerjaan bangunan tinggi. Perancah atau scaffolding dibuat apabila pekerjaan bangunan mencapai ketinggian lebih dari 2 meter dan tidak dapat dijangkau oleh pekerja. Perancah adalah platform sementara. Perancah atau scaffolding adalah suatu struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia dan material pada fase konstruksi atau perbaikan gedung dan bangunan-bangunan tinggi lainnya. Biasanya perancah berbentuk suatu sistem modular dari pipa atau tabung logam, meskipun juga dapat menggunakan bahan-bahan lainnya. Scaffolding yang dibuat dari rangkaian pipa-pipa besi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mempunyai kekuatan untuk menopang bahan yang ada di atasnya. Keuntungan menggunakan scaffolding pipa ini selain cepat dalam proses pemasangan, juga hemat biaya dan efisiensi dalam waktu pemasangan. Ada 3 tipe dasar scaffold atau perancah. Yang pertama, support scaffold, yaitu platform yang disangga oleh tiang yang dilengkapi dengan pendukung lainnya seperti sambungan-sambungan atau kaki-kaki, kerangka-kerangka, dan outrigger. Suspend scaffold, yaitu platform tergantung dengan tali atau lainnya. Yang ketiga, aerial lift, penopang untuk mengangkat seperti main basket atau keranjang manusia. Fungsi scaffolding adalah sebagai tempat untuk bekerja yang aman bagi tukang atau pekerja sehingga keselamatan kerja terjamin. Sebagai pelindung bagi pekerja yang lain, seperti pekerja di bawah harus terlindung dari jatuhnya bahan atau alat. Beberapa hal yang harus perlu Anda perhatikan sebelum perancah atau scaffolding digunakan. Yang pertama, beban yang diterima perancah harus merata, mencegah bahaya dan menjaga keseimbangan. Yang kedua, dalam penggunaan perancah harus dijaga agar beban tidak melebihi kapasitas yang ditentukan. Yang ketiga, perancah tidak boleh dipakai atau menyimpan bahan dan alat kerja kecuali segera dipakai. Yang keempat, tenaga kerja tidak boleh bekerja di sekitaran bangunan perancah sewaktu dalam proses pemasangan. Yang kelima, perancah harus diberi lantai yang kuat, rapat sehingga dapat menahan dan dengan aman tenaga kerja, peralatan dan bahan yang digunakan. Yang keenam, lantai kerja harus diberi pagar pengaman apabila tingginya melebihi 2 meter. Kegiatan pra-perencanaan meliputi 4. 1. Menentukan jenis scaffolding yang diperlukan untuk pekerjaan. Yang kedua, menentukan beban maksimum scaffolding. Yang ketiga, memastikan fondasi yang baik. Dan yang keempat, menghindari bahaya listrik. Tujuan dari inspeksi scaffolding adalah untuk memastikan bahwa scaffolding yang sudah didirikan dan dirawat sesuai kondisi relevan dengan penggunaannya. Inspeksi tidak hanya dilakukan 1 kali, tetapi ada tahapan inspeksi yang perlu dilakukan, yaitu inspeksi awal, inspeksi harian, inspeksi mingguan atau reguler, inspeksi khusus, catatan inspeksi. Yang pertama, inspeksi awal dilakukan saat selesai pendirian dan sebelum diserahkan untuk digunakan. Scaffolding harus diinspeksi oleh qualified asesor atau inspektor untuk memastikan bahwa kondisi sesuai dengan yang dipersyaratkan. Label hijau, scaffold tag, harus dipasang oleh qualified asesor atau inspektor menandakan bahwa scaffold telah memenuhi standar. Label merah, scaffold tag, harus dipasang menandakan bahwa scaffold tidak memenuhi standar. Yang kedua, inspeksi harian
Dilakukan setiap hari sebelum digunakan. Scaffolding harus diperiksa digunakan oleh pengguna untuk memastikan bahwa scaffolding dalam kondisi baik dan sesuai dengan tujuan keperluan. Yang ketiga, inspeksi mingguan atau reguler. Dilakukan atau diinspeksi mingguan oleh qualified assessor atau inspektor untuk memastikan bahwa kondisi secara berkelanjutan memenuhi persyaratan. Hasil inspeksi dicatat baik scaffolding dalam waterproof marker dan ditandatangani. Yang keempat, inspeksi khusus. Setelah selesai modifikasi scaffolding harus diinspeksi oleh qualified assessor atau inspektor dan dipasang label sesuai persyaratan. Sesuai kejadian kecelakaan atau kondisi cuaca buruk yang memungkinkan terdampak kepada stabilitas dan kekuatan scaffolding. Inspeksi khusus harus dilakukan oleh qualified assessor atau inspektor untuk memastikan bahwa kondisi masih sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sesuai dengan tujuan, tidak satu scaffolding pun boleh digunakan kecuali dalam inspeksi dan diterima dengan diberikan sertifikasi ulang. Inspeksi scaffolding harus menggunakan form atau checklist inspeksi scaffolding yang sesuai. Di proyek desa, form inspeksi scaffolding sudah terdigitalisasi dan diinspeksi mingguan terinput pada database HSE proyek. Catatan inspeksi disimpan minimum dalam kurun waktu 1 tahun dan disediakan untuk keperluan audit. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai scaffolding dan inspeksi pada scaffolding di area desa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat diterapkan pada proyek-proyek di luar sana. Terima kasih. Posisi gimana Mas? Posisi di kontrol puding masalah. Ini ada scaffolding di area kontrol building di timur belum diinspek Mas. Siap makanan untuk kanan ya. Ini 66 di dua bilang bola dia ya. Belum bisa dan Pak Mir kan di Pak Mir namanya Saya cek dulu ya Pak ya. Manual ya. Terima kasih semangat untuk berkarya seperti saya. Minta tolong jangan ada masalah dapat kamu. Oke, siap. Semangat untuk berkarya untuk keluarga dan bangsa, Pak Jul.
Pak.